Perusahaan mempercayakan posisi tertentu kepada kita bukan hanya sekedar karena kebutuhan saja. Banyak aspek yang dipertimbangkan sebelum seseorang dipertimbangkan untuk direkrut ke perusahaan, seperti aspek kualifikasi kerja, kompetensi, sikap, kepribadian, dan banyak lagi. Ketika telah bergabung dalam organisasi, suka atau tidak, kita akan memerankan sebuah peran. Entah peranan itu kecil atau besar, entah peranan itu vital atau support. Kita pasti akan mengisi sebuah posisi dan diharapkan dapat memaksimalkan peran kita. Pertanyaannya kemudian, apakah peranan kita dalam organisasi? Anda direkrut dan mengikuti program ST untuk menduduki posisi vital yang disebut sebagai supervisor. Secara teknis, level ini berada di antara level manager dan clerk. Jadi singkatnya, seorang supervisor akan mendapatkan tuntutan dan tekanan dari dua sisi, dari bawah dan dari atas. Secara umum, supervisor jugalah yang akan menjembatani manajemen dengan tim bawah. Sampai dengan pembahasan ini, mungkin beberapa dari Anda sudah mulai membayangkan, jika jabatan supervisor itu mungkin susah, terhimpit, selalu dimarahi atasan, sering mendapatkan komplain bawahan, beban kerja banyak, pulang sering sampai molor. Ternyata, selain vital, supervisor juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam organisasi. Pertanyaannya kemudian, kenapa harus ada level supervisor di dalam sebuah organisasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan sedikit mengambil pelajaran dari Kaizen. Kaizen berarti continuous improvement atau perubahan tanpa henti. Pada tahun 1981, Masaki Imai yang berprofesi sebagai bisnis konsultan mulai memperkenalkan konsep Kaizen sebagai pendekatan dan perbaikan sistem secara terus-menerus. Kaizen Institute sendiri berdiri tepat pada tahun 1985 di Swiss. Sayangnya, kali ini kita tidak akan membahas mengenai Masaki Imai atau Kaizen secara mendalam. Yang akan saya bahas untuk membuka materi hari ini adalah logo yang dipilih oleh Masaki Imai sebagai logo Kaizen Institute. Menurut biografinya, Masaki Imai menggunakan logo ini sebagai penanda peran jabatan dalam organisasi. Menurut Imai, personil dalam organisasi bisa dibagi menjadi tiga bagian besar, yakni manajemen atas, menengah, dan bawah. Sementara warna menggambarkan peranan manajemen. Merah adalah kebijakan dan arahan. Biru adalah pekerjaan harian. Sementara putih adalah pengembangan organisasi. Jika melihat terminologi ini, maka dapat disimpulkan bahwa kita sebagai bagian dari mid management memiliki tiga peran. Peran dominan kita adalah mengerjakan pekerjaan harian, memahami teknis pekerjaan, SOP, dan sebagainya. Kita juga berperan sebagai pembuat arahan atau kebijakan, controlling team, membuat jadwal, atau keputusan-keputusan. Namun yang paling sering dilupakan adalah ada fungsi pengembangan organisasi yang juga menjadi porsi kita untuk kita kerjakan. Dan untuk bisa menyelesaikan tiga tantangan besar tersebut, pada kesempatan ini kita akan belajar dua hal penting dan mendasar, yaitu satu, cara untuk menemukan, menganalisa, dan menyelesaikan masalah. Dua, cara untuk mengelola konflik di tempat kerja. Pembahasan pertama kita adalah problem solving atau penyelesaian masalah. Masalah merupakan kata yang sangat sering kita dengar, bahkan sering kita alami. Tapi tak sedikit dari kita yang tidak tahu apa itu masalah. Masalah adalah kondisi di mana situasi yang terjadi tidak sesuai harapan, atau kondisi ideal dan real terpaut sangat jauh sehingga terjadi gap atau jarak. Sama halnya ketika pertama kali kita datang ke desa pembimbing, tentunya teman-teman memiliki harapan. Di antaranya, belajar lancar sesuai kurikulum, memiliki mentor pembimbing yang ramah, peduli dan juga sabar, jam kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau lingkungan tempat tinggal yang nyaman.
Tapi kalau ternyata kenyataan yang kita dapati belum atau tidak sesuai harapan, tentunya kita akan berada dalam kondisi yang tidak nyaman. Dan pertanyaan besarnya, berapa lama Anda akan bertahan dalam keadaan atau kondisi tidak nyaman tersebut? Ketika kita berhadapan dengan masalah, maka masalah tersebut harus segera kita selesaikan. Bahkan jika perlu, kita harus mengusahakan situasi yang bebas dari masalah. Sekalipun hal ini tidak mungkin terjadi karena adanya banyak faktor dan kondisi. Beberapa dari Anda mungkin mulai bertanya-tanya, mengapa masalah harus segera diselesaikan? Masalah harus segera diselesaikan karena jika dibiarkan akan berpotensi membesar dan menjadi makin rumit. Selain itu, masalah kecil ketika dibiarkan seakan-akan tidak berdampak. Namun, ketika situasinya menjadi rumit, masalah akan menjadi sumber stres yang bisa jadi akan mempengaruhi kinerja dan kesehatan, baik fisik maupun mental. Selain itu, masalah jika tidak diselesaikan akan membuat kita makin boros, baik dari sisi waktu, biaya, bahkan tenaga yang tentunya diperlukan untuk menyelesaikannya. Dari sini saya harap kita menyadari bahwa masalah adalah musuh yang harus disingkirkan. Jangan sampai kita menganggap masalah sebagai hal wajar dan kemudian melakukan pembiaran. Banyak kasus masalah yang dibiarkan menjadi tidak terkendali karena pembiaran dan orang yang bertanggung jawab menganggap hal ini sebagai sesuatu yang wajar. Lantas, pertanyaannya, bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan masalah? Untuk dapat memecahkan sebuah permasalahan, hal yang paling utama adalah tentu saja menemukan masalah terlebih dulu. Masalahnya, tidak semua dari kita terbiasa untuk bersikap kritis. Sehingga ketika ada situasi yang tidak sesuai, kita menganggap hal itu sebagai hal yang biasa saja. Maka dari itu, agar kita dapat menyelesaikan masalah dengan baik, penting bagi kita untuk membiasakan diri memulai pemikiran kritis. Namun demikian, pertanyaannya adalah, apa itu sikap kritis? Dan bagaimana caranya agar saya terbiasa bersikap kritis di lingkungan kerja saya? Nah, materi berikut ini akan membantu teman-teman untuk bisa bertindak lebih kritis. Bersikap kritis berarti tidak mudah puas dengan situasi yang diterima. Berusaha untuk mempertanyakan, menggali dengan tujuan memberikan perbaikan dan menambahkan sesuatu. Tentunya kritis berbeda dengan sinis. Orang yang bersikap sinis mempertanyakan atau tidak puas karena ada semangat untuk menjatuhkan. Tentunya berbeda kan dengan kritis, di mana sikap kritis bermuatan lebih positif, objektif, dan membangun. Sampai sini mungkin beberapa dari kita semakin penasaran dan bertanya-tanya, seberapa penting pemikiran kritis itu? Mari bersama-sama kita bahas. Satu, dengan kita berpikiran kritis membantu kita membedakan antara opini dan fakta. Opini adalah pendapat seseorang atas sesuatu, sementara fakta adalah kondisi yang sebenarnya. Opini sebenarnya belum tentu sesuatu yang salah atau buruk. Namun demikian, opini harus diperdebatkan sebelum bisa dipercaya. Maka dari itu, ketika kita terbiasa bersikap kritis, kita akan lebih terlatih untuk membedakan opini, terutama opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan fakta. Yang kedua, ketika kita melihat situasi yang tidak ideal dan kemudian langsung mengambil keputusan sesaat, kadang keputusan yang diambil justru membuat situasi menjadi makin rumit. Membiasakan diri untuk berpikir kritis akan membantu kita menemukan solusi dengan lebih tepat. Ketiga, tindakan kita kadang dipengaruhi perasaan atau kondisi emosi. Namun orang yang terbiasa mendasari tindakannya dengan logika akan cenderung lebih tenang dan lebih berhati-hati dalam bertindak. Ya, berpikir kritis akan membantu agar tindakan dan keputusan menjadi lebih masuk akal. Keempat, berpikir kritis artinya mau menggali lebih dalam dan tidak cepat puas. Sikap seperti ini akan membantu kita menggali ide dari sudut pandang lain dan membuat kita akan lebih mudah menemukan ide-ide baru. Kelima, kegagalan organisasi adalah komunikasi antar individu. Namun demikian, ketika kita mau berpikir kritis, kita akan memproses informasi sebelum meneruskannya. Sehingga informasi yang kita sampaikan adalah informasi yang efektif dan efisien. Setelah kita mengetahui seberapa pentingnya berpikir kritis,
Beberapa dari kita mungkin sudah ingin mengetahui caranya. Ya, cara agar mampu berpikir kritis. Tapi sebelum mempelajari cara, kita harus mengetahui dasarnya terlebih dahulu, yang akan kita terjemahkan ke dalam dua langkah, yang bisa kita gunakan untuk membiasakan diri berpikir kritis. Dan selalu ingat, dalam situasi apapun, selalu gunakan dua langkah ini. Langkah pertama, ketika melihat situasi di sekitar, kita perhatikan hal-hal yang sudah baik. Perhatikan hal yang sudah sesuai atau sebenarnya bisa dilanjutkan. Dengan demikian, kita tidak akan melihat semua situasi sebagai masalah. Dua, setelah itu, cek kembali dari situasi yang sama. Apakah ada hal yang bisa ditingkatkan? Apakah ada hal yang masih bisa diperbaiki? Atau ada hal yang tidak terpikirkan, namun akan baik dan berdampak positif jika dilakukan? Dengan memperhatikan kedua hal ini, maka kita akan dapat menumbuh kembangkan kepekaan kita terhadap masalah yang ada di sekitar kita dan menjadi lebih objektif dalam bersikap melihat permasalahan. Agar penilaian kita menjadi lebih objektif dan berimbang, berikut langkah-langkah atau cara yang bisa kita lakukan dalam menggali permasalahan agar lebih presisi. Cara pertama adalah dengan menggunakan metode 4W 2H. Ini merupakan teknik wawancara mendalam. Kita harus memahami bahwa masalah tidak bisa dipandang berdiri sendiri. Sederhananya, pertanyakan segala hal yang perlu kita tanyakan. Sebab ketika masalah terjadi, akan ada banyak aspek yang berpengaruh. Contohnya, apa masalah yang terjadi? Apa harapan user terkait dengan kondisi tersebut? Siapa saja yang berdampak atau yang terdampak ketika masalah ini terjadi? Siapa yang bertanggung jawab sebenarnya? Kapan masalah mulai dirasakan? Bagaimana kronologis masalah ini sampai terjadi seperti ini? Bagaimana kondisi sebelum terjadi masalah? Bagaimana langkah penyelesaian yang sekarang sedang berjalan? Di mana masalah ini terjadi? Apakah ada biaya yang muncul? Berapa banyak biaya yang dikeluarkan? Dan sebagainya. Dengan menggunakan teknik ini, kita akan dapat menggambarkan kondisi lapangan dengan lebih baik. Karena kita memandang situasi bermasalah bukan hanya dari aspek apa masalahnya. Cara kedua yang bisa kita lakukan adalah mencari akar masalah dengan menggunakan metode analisa akar penyebab masalah. Berbeda dengan cara pertama, di mana kita mencoba menggali aspek lain dari masalah, dengan metode analisa akar penyebab masalah, kita berusaha untuk menggali akar masalah. Caranya sederhana, menanyakan kenapa sebanyak beberapa kali. Dengan demikian, kita akan menemukan hal yang mendasari mengapa masalah bisa terjadi. Adapun langkah penggunaan analisa akar penyebab masalah adalah sebagai berikut. Pertama, jabarkan statement masalahnya. Kedua, analisa. Kenapa masalah tersebut terjadi? Jabarkan temuan kita secara lebih mendetil. Ketiga, jangan cepat puas. Bisa jadi masih ada alasan yang lebih mendasar. Keempat, lakukan minimal 5 kali breakdown. Dan yang terakhir, hentikan bila sudah di luar wewenang kita atau bila sudah tidak relevan. Cara lain untuk menggali masalah adalah dengan melakukan analisa WAIS. Perlu dipahami bahwa cara ini akan sedikit kompleks. Namun demikian, dengan menggunakan teknik ini, kita akan dapat menemukan masalah dan jenisnya sekaligus. Untuk menggunakan teknik ini, lakukan langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, gambarlah tabel tepat seperti contoh yang ada di tampilan slide. Langkah kedua, uraikan urutan pekerjaan yang kita lakukan di kolom uraian pekerjaan. Perhatikan, makin kita bisa menggambarkan dengan mendetil, makin baik kita akan dapat menganalisa. Langkah ketiga, berikan tanda pada tiap urutan pekerjaan. Apakah hal urutan kerja ini masuk kategori value added, non-value added, atau non-value added but necessary. Value added adalah hal yang krusial dan sangat dibutuhkan dalam proses kerja. Kalau di warehouse, contohnya proses PSP, picking, scanning,
packing. Sementara non-value added but necessary adalah hal yang sebenarnya tidak krusial, namun tidak bisa dilepaskan dari proses kerja. Contoh, menarik kontainer yang sudah disegel ke gerbang, yang tentunya itu dilakukan oleh seorang kurir di warehouse. Sementara non-value added adalah hal yang tidak seharusnya ada di proses kerja dan harus dihilangkan. Contohnya, mencetak SLP dengan nomor yang sama sebanyak 3 kali. Langkah keempat adalah analisa non-value added berdasarkan jenis waste-nya. Banyak teori mengenai jenis waste. Namun demikian, kedelapan jenis waste berikut ini adalah yang paling mudah dideteksi dan paling sederhana untuk dipelajari. Kedelapan jenis waste ini adalah: pertama, defect. Waste yang muncul akibat hasil produksi yang tidak sesuai dengan kriteria. Barang cacat produksi. Akan tetapi, jika kita berbicara di DC, bentuk cacat produksi tentunya akan berbeda di setiap bagian. Saya ambil contoh di bagian receiving. Jenis defect di bagian receiving adalah ketika hasil pengecekan ada perbedaan jumlah fisik dengan jumlah yang ada di data ataupun dokumen SLP, sehingga terjadi BA yang akan diterbitkan oleh pihak warehouse yang tentunya akan berpengaruh terhadap performance kerja tim receiving. Kedua, overproduction. Waste yang muncul akibat produksi berlebih melebihi permintaan pasar. Contohnya, barang lebih dikirim ke toko ataupun overstock yang terjadi di DC karena permintaan barang DC yang kurang perhitungan. Ketiga, waiting. Waste yang muncul akibat kesenjangan waktu antara satu proses dengan proses selanjutnya. Hal ini dikarenakan line balance tidak seimbang. Misalnya, driver yang menunggu proses loading. Di sisi lain, tim loading juga menunggu barang dari kurir. Keempat, non-utilization talent. Waste yang muncul karena ada SDM atau sumber daya manusia yang tidak dimaksimalkan potensinya, atau bisa jadi tidak ditempatkan sesuai dengan talentanya. Misalnya, karyawan yang kurus akan tetapi teliti dan mahir menggunakan Microsoft Office ditempatkan sebagai helper karton dan kontainer. Tentunya itu akan disayangkan. Kelima, transportation. Waste yang muncul karena pergerakan hasil produksi yang tidak efisien. Misalnya penentuan titik kumpul kontainer yang tidak tepat, sehingga pergerakan kontainer dari warehouse ke issuing tidak efektif dan menghabiskan waktu dan tenaga. Keenam, inventory. Waste yang muncul akibat perlengkapan penunjang produksi tidak dimanfaatkan secara maksimal atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan. Misalnya proses penarikan dari boarding second checker menuju zona masing-masing dilakukan menggunakan forklift. Padahal hal tersebut cukup dilakukan hanya dengan menggunakan PHP atau power hand pallet. Yang ketujuh adalah motion. Waste yang terjadi karena pergerakan personil yang tidak efisien dan tidak sesuai dengan prinsip ergonomis. Ini ada kaitannya dengan poin transportation, di mana transportation merupakan pergerakan barangnya, sementara motion adalah pergerakan personilnya. Yang kedelapan, extra processing. Waste yang terjadi karena ada alur yang berulang atau ada proses yang terlalu panjang. Misalnya proses pengecekan ulang yang dilakukan oleh supervisor untuk barang yang sudah dicek oleh second checker. Tentunya hal tersebut hanya akan membuang-buang waktu. Dengan kita menganalisa non-value added dengan jenis waste-nya, nantinya kita bisa akan lebih tepat menentukan solusi permasalahannya.